Dalam hidup yang riuh oleh ambisi dan luka, tak jarang hati kita tersesat dalam gelap yang kita ciptakan sendiri. Ada hari-hari ketika dada begitu sesak, seolah langit runtuh menimpa kepala, rencana berantakan, harapan kandas. Doa terasa bergantung di langit tanpa jawaban. Pernahkah engkau menangis dalam diam, menunduk dalam gelap malam lalu bertanya, "Ya Allah, masihkah kau mendengar?" Dunia ini memang tak selalu ramah. Kadang ia menghempas tanpa aba-aba, menyisakan luka di hati yang tak seorang pun mengerti. Sahabat menjauh, keluarga tak paham, bahkan cermin pun tak lagi menyapa dengan ramah. Semua terasa asing. Namun, di tengah-tengah badai yang menguncang, ada satu kalimat yang mampu mengembalikan napas. Tenang, ada Allah. Kalimat sederhana, namun mengandung samudra makna. Ia adalah bisikan lembut dari langit kepada jiwa yang nyaris patah. Ia bukan sekadar penghibur, tapi kebenaran yang abadi. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tak pernah lalai menjaga hambanya. Ia maha melihat tetesan air mata yang jatuh dalam sunyi. Ia maha mengetahui kegundahan yang tak mampu diterjemahkan oleh kata. Maka wahai jiwa yang gelisah, berhentilah sejenak. Hentikan langkahmu, dengarkan hatimu. Di sana akan kau temukan suara yang tak pernah padam, suara iman yang berbisik lembut. Tenang, ada Allah. Kalau dunia ini terasa terlalu berat, ingatlah bahwa langit pun tunduk pada perintahnya. Kalau orang-orang tak memahami isi hatimu, cukuplah Allah sebagai tempat mengadu. Kalau jalan di depan terasa buntu, yakinlah bahwa Allah mampu membuka jalan dari arah yang tak disangka-sangka. Tenang, bukan karena masalahmu kecil, tapi karena Tuhanmu maha besar. Tenang, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu bersandar pada Zat yang maha kuat. Ini bukan kisah tentang manusia yang tak pernah luka, tapi tentang manusia yang tahu kemana harus pulang saat luka itu datang. Tenang, ada Allah, dan itu lebih dari cukup. Allah tidak pernah jauh. Seringkali kita merasa sendiri di tengah keramaian, dikelilingi oleh banyak orang, tapi hati terasa kosong. Seolah ada ruang di dalam jiwa yang tak bisa diisi oleh siapapun. Dan dalam kesepian itu, kita mulai bertanya-tanya, di mana Allah saat aku terpuruk seperti ini? Mengapa doa-doaku belum juga dikabulkan? Tapi pertanyaan itu justru harus dibalik. Benarkah Allah yang menjauh, ataukah akulah yang tak pernah benar-benar mendekat? Sebab Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Dalam surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Ayat ini bukan hanya indah secara bahasa, tapi juga menenangkan secara makna. Bayangkan Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri, urat yang terus mengalirkan darah, urat yang menyatu dalam setiap denyut hidupmu. Seberapa dekat lagi yang kau butuhkan? Maka jangan tertipu oleh perasaan. Perasaan bisa menipu, tapi firman Allah selalu benar. Meski kau merasa jauh, sesungguhnya Allah selalu hadir. Ia mendengar, Ia melihat, Ia tahu. Bahkan sebelum kau mengadu, Allah telah lebih tahu isi hatimu. Lalu apa yang membuat kita merasa Allah menjauh? Mungkin karena kita yang jarang menyebut namanya.
Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga tak sempat menyapa Allah yang memberi kita dunia. Kita hanya mencarinya saat terdesak, padahal Dia tak pernah berhenti memberi tanpa diminta. Renungkanlah doa Nabi Yunus saat terpenjara dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Renungkanlah doa Nabi Yunus saat terpenjara dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Doa itu lahir dari pengakuan yang jujur bahwa yang salah bukan takdir, tapi diri. Dan ketika Nabi Yunus merendahkan diri di hadapan Tuhannya, Allah pun menyelamatkannya. Karena yang Allah tunggu bukanlah kekuatan kita, tapi kerendahan hati kita. Dalam hidup ini, kita bukan dituntut untuk selalu kuat. Kita hanya perlu sadar bahwa kita punya tempat terbaik untuk berlindung, dan tempat itu bernama Allah. Jika manusia menjauh, Allah tetap dekat. Jika dunia menolakmu, Allah selalu menerima. Kalau hatimu hancur dan tak seorang pun tahu, ingatlah bahwa Allah Maha mengisi isi hatimu, bahkan sebelum kau tahu cara mengungkapkannya. Maka jangan tunggu hidup tenang untuk mendekat. Dekatlah dulu kepada Allah, maka ketenangan itu akan datang. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu telah mengenal siapa tempat bersandar. Berserah tapi tetap bergerak. Dalam perjalanan hidup yang tak selalu mudah, banyak orang memilih menyerah. Sudah takdir katanya. Mungkin memang bukan jalanku, ujarnya pasrah. Tapi benarkah pasrah seperti itu yang diajarkan oleh Allah? Benarkah berserah berarti berhenti berjuang? Tidak. Dalam Islam, tawakal bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah berikhtiar sepenuh hati. Berserah itu bukan melepas kendali, tapi mempercayakan hasil kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti di tengah luka. Jangan berhenti berharap hanya karena belum melihat keajaiban. Bukankah malam yang paling gelap hanya terjadi sebelum fajar menyingsing? Tenang, Allah sebaik-baik penolong. Dia tak pernah ingkar janji, dan pertolongannya selalu datang tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.